Assalamualaikum Tribuners, Kota Palembang, terutama di wilayah kepolisian Kota Besar Palembang, sudah menunjuk atau sudah hadir ya, tokoh baru yang memimpin jajaran Polrestabes Palembang. Sudah hadir di studio Tribun Sumsel, yaitu Kapolrestabes Palembang, Bapak Komisaris Besar Polisi Sony Mahar Budi Adityawan, SIK MH. Ya. Mudah-mudahan benar, itu lengkap. Sudah benar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa Selamat kabar sore. Ya. Kabarnya Baik, gimana sehat. Ini berapa hari Pak setelah atau berapa minggu? Ini hari ke 11 kalau tidak salah, 11. Sejak Hari tanggal 5 Januari kami serah terima, tapi aktifnya mulai tanggal 8 Januari. Oke. Artinya ini mungkin kesempatan pertama ini kami bisa ngobrol langsung. Ya, kesempatan pertama, dan kemarin ada beberapa yang mengundang tapi pas padat. Nah ini kebetulan kok yang beruntung ini Tribuners ini. Iya. Karena ada beberapa yang mengundang, kami belum sempat. Ya. Karena sejak mendengar pertama kali muncul sebagai pemimpin baru di Poltabes Palembang ini, kami ingin tahu nih. Yeah. Siapa sih Pak Sony ini? Ya, jadi ini kesempatan nih langsung saya mau langsung bertanya nih. Oke. Siapakah Pak Sony nih, Kapolrestabes Palembang nih? Yeah. Aslinya dari mana? Dulu sekolahnya seperti apa? Kok bisa jadi Kapolrestabes sekarang ini? Bisa diceritakan dulu asal dari mana nih, orang tua, masa Kalau kecil? saya asalnya dari kampung, dari orang desa lah, kalau orang Jawa bilang itu orang desa. Kebetulan saya lahirnya di Klaten, waktu orang tua saya berdinas di Klaten sampai umur 4 tahun. Kemudian karena karena kakek saya waktu itu meninggal, yang juga polisi juga meninggal, dinas di Wonogiri, akhirnya orang tua saya dengan bapak dan ibu sepakat untuk pindah ke Wonogiri. Jadi mulai umur 4 tahun kalau tidak salah saya tinggal di Wonogiri, nemenin nenek yang waktu itu tinggal sendirian. Nah, ayah saya juga seorang polisi juga, jadi muter-muter dinasnya, jadi kebanyakan saya tinggal sama nenek saya, nenek dari ibu. Kalau kebetulan orang tua saya, bapak saya dari Purwodadi, dari Jawa Tengah, ibu saya asli dari Wonogiri. Demikian. Purwodadi Gerobokan ya? Gerobokan, ya betul, Gerobokan. Tapi lebih kenal Purwodadi itu ya, orang tahu. Iya, ya kotanya namanya Kota Purwodadi. Jadi sekitar Solo ya ini asalnya lah ya Pak Yeah. Sony ya. Nah dari Wonogiri itu orang tua saya, bapak saya pindah tugas ke Sukoharjo, terus ke Solo, ke Polresta Solo waktu itu, dan kami lama tinggal di. Kalau saya nggak sempat tinggal di Solo karena dari Wonogiri sampai SMP, kemudian saya waktu itu ada kesempatan, ada pendaftaran SMA Taruna Nusantara Magelang, waktu itu baru ada 1 di Indonesia. Sekarang banyak Pak? Sekarang ada 5, hampir 6. Termasuk ada yang di sini? Pagar Alam ya, Pagar Alam dalam proses pembangunan. Kalau yang induknya yang pertama di Magelang, di Pirian, kemudian bertambah lagi Malang dan Cimahi, terus ada di Kalimantan kalau ada 1, dan termasuk di Sumatera Selatan ada di Pagar Alam. Dan Pak Sony ini adalah lulusan angkatan pertama ya, TN1 kalau istilahnya. Istilahnya TN1. TN1 ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 93, lulusan 93. Masuk 90, lulus 93. Jadi kalau ditanya mengapa tertarik menjadi anggota Polri, karena tadi sudah sekilas disebutkan keluarganya nyari semua polisi. Betul. Tapi cita-cita pertama saya itu waktu saya SD SMP itu saya pengen jadi astronot awalnya waktu itu. Oke. Kemudian ya diskusi dengan orang tua, bertanya dengan dengan saudara-saudara, nggak ada tuh bidang tugas astronot tuh nggak ada. Akhirnya terpikir karena bayangannya tuh tentang ruang angkasa, akhirnya pengennya ya udah jadi pilot aja deh gitu, pilot. Nah waktu SMA Taruna itu ada kerjasama antara namanya LPTTN, Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara, dengan PT GIA, dulu masih ada, Garuda Indonesia Airways, itu merekrut setiap
tahunnya itu 40 orang. Waktu itu ada kerjasama. Nah, dari kuota 40 orang ini, yang berminat di angkatan TN1 itu ada 281 orang, yang berminat itu 75 orang yang pengen jadi pilot, termasuk saya. Nah, seleksinya ya sebenarnya memperebutkan 40 kuota itu dari 75. Saya ternyata nggak lulus, saya nggak masuk, kurang pinter mungkin waktu itu. Akhirnya ya sudah, waktu daftar Akabri, karena waktu itu masih TNI dan Polri bergabung, masih di dalam ABRI. Pendaftaran ABRI, pilihan pertama saya adalah Angkatan Udara, karena pengen jadi pilot. Angkatan Udara, Polisi, baru Angkatan Darat. Ternyata ya dari hasil tes psikologi, saya masuk polisi. Sempat waktu itu hampir mengundurkan diri, tapi akhirnya dinasihati oleh orang tua saya bahwa tidak ada kesempatan yang berulang. Tidak ada kesempatan itu terulang, tidak ada. Akhirnya ya sudah, waktu itu dengan tidak sepenuh hati saya masuk polisi. Tapi alhamdulillah setelah masuk polisi saya bersyukur bisa meneruskan karir orang tua saya, dan saya waktu itu berjanji untuk bisa lebih dari orang tua saya. Demikian. Oke. Tapi cita-cita bisa mengendarai ini bisa? Iya, itu nggak tercapai. Nggak tercapai? Tapi ternyata saya bisa naik pesawat tanpa harus jadi pilot gitu. Nyetir tapi? Enggak? Enggak, di belakangnya. Artinya saya kalau kan ada teman-teman saya yang jadi pilot waktu itu di Qatar Airways, ada Garuda, ada juga sebelum ada likuidasi ada pengurangan PHK, ada berapa PHK itu ada sempat naik. Yang angkatan pertama tadi itu? Ya, sempat jadi pilot domestik. Kemudian ya sempat bisa masuk kokpit, kan kokpitnya itu terbatas ininya, nggak boleh masuk. Saya bisa sempat masuk kokpit ketika pilotnya atau kopilotnya itu teman saya. Iya. Cuma bisa itu saya sudah cukup bangga. Cukup lah. Ya. Untung saya nggak masuk pilot. Kalau jadi pilot saya harus nyetir dulu. Saya cukup naik di bangku belakang saja sudah merasa senang. Setidaknya sudah merasakan kokpitnya ya Pak? Sudah merasakan masuk kokpit. Dan ternyata kalau jadi pilot tuh ketika harus menerbangkan pesawat itu, mungkin ada jadwal-jadwalnya, itu pertaruhannya nyawa. Harus membawa bukan hanya nyawanya dia sendiri, tapi nyawa kru dan juga penumpang yang lain. Seperti itu. Apa yang dapat pelajaran atau pesan-pesan dari keluarga ini, karena ayah polisi, kakek polisi. Yang Bapak dapat dari para senior di keluarga ini apa itu? Ya, polisi tempat mengabdi. Jadi sambil bertugas, kalau kebetulan saya beragama Islam, ada fi dunia wal akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu bisa seimbang, bisa mencari dunia dan mendapatkan akhirat. Atau juga bisa dibalik, kalau ada berapa dari nasihat dari pemuka agama juga, kejarlah akhiratmu akan dapat duniamu. Artinya hampir sama. Artinya ketika saya menjadi polisi, saya punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Di situ kalau niatnya itu digandakan, niatnya itu didobelkan, niat berkomunikasi dengan masyarakat, membantu masyarakat, karena tugas polisi kan membantu masyarakat. Kalau niatnya itu bukan hanya melaksanakan tugas institusi, itu sehingga dapat melaksanakan tugas institusi, kewajibannya sudah tertutupi. Kalau niatnya ditambah dengan saya beribadah juga, dapatnya double. Jadi melaksanakan tugas kewajiban juga dilaksanakan, tugas tanggung jawab sebagai anggota Polri selesai, tuntas. Tapi dapat pahalanya juga dapat. Disitulah kelebihan menjadi seorang anggota polisi. Sehingga di dunia wal akhirnya tadi dua-duanya dapat. Bukan untuk membandingkan ya, tapi biasanya orang tua memang berharap anaknya bisa lebih. Iya, kan? bisa lebih. Kalau dari wilayah tugas, tadi kan kakek, bapak juga di sekitaran Solo. Di antara keluarga ini ya, paling tidak 3 generasi ini. Iya. Siapa yang paling jauh berkeliling tugas di kepolisian ini? Ya saya, karena kebetulan orang tua kakek saya, bapak saya itu dulu dari Tamtama.
Tamtama Brimob, dua-duanya dari Brimob. Dan bapak saya itu anak buahnya kakek saya gitulah. Oh, Ya, waktu itu di satu asrama, kemudian mungkin lirik-lirikan sama anaknya komandannya, terus dapat anaknya gitu. Tapi dua-duanya dari Tamtama, dan alhamdulillah pada saat pensiun atau sudah selesai itu sudah sampai di Pamen di perwira menengah. Jadi sejarahnya dari bawah betul, dari Tamtama itu. Kalau dulu ada balok 1, balok 2, daftar bintara, kemudian dapat brigadir atau bintara, pangkat bintara. Kalau dulu masih serda, sertu, kemudian daftar perwira, baru bisa naik perwira seperti itu. Nah, tapi lingkup tugasnya waktu itu di Kalimantan Selatan. Setelah perwira, orang tua saya dan kakek saya pindah ke Jawa gitu. Keluar dari Brimob, kemudian dinas di Jawa menjadi polisi tugas umum. Yang satu di Polres Wonogiri, yang satu di Polres Klaten, orang tua saya gitu. oke. Gitu. Jadi kelilingnya nggak terlalu banyak. Sementara saya kan dinas pertama di Sulawesi Selatan, waktu perwira pertama. Di kota apa itu, Pak? Di Kota Makassar, Oh, di kotanya. kalau tidak salah 1 tahun, kemudian di Polres Majene. Majene itu saat ini dulu masuknya Sulselbar, Sekarang Sulbar sekarang ya? masuknya Sulbar. Majene. Dari Polres Majene saya ke Bone, ke Polres Selatan Bone, lagi. masuk selatan. Kemudian baru ke Polres Makassar Timur di Kota Makassar. Setelah itu baru saya meninggalkan Sulawesi Selatan, pendidikan PTIK. PTIK selama 1 tahun 3 bulan. Setelah itu lulus dan ditempatkan di Polda Sumatera Selatan waktu tahun akhir 2004. Nah, di 2004 itu penugasan saya pertama di Propam Polda Sumsel sebagai Kaurlit Pers. Setelah itu saya jadi Kapolsek di Kota Palembang ini, di Pelaju, Sungai Gerong. Kapolsek. Oh. Ya, waktu Tahun pangkat berapa itu, Pak? AKP. 2005. 2005, maaf, 2005. 2005 akhir kalau tidak salah. Setelah itu masuk Polrestabes Palembang di Jakabaring waktu pas gedung baru sebagai Wakasat Reskrim Poltabes. Kurang lebih 2 tahun, terus saya pindah ke Polres Musi Banyuasin sebagai Kabak Op. Lanjut ke Lubuk Linggo sebagai Wakapolres, kemudian pindah ke Direktorat Intel Polda, kurang lebih setahun atau 1,5 tahun, terus saya pindah ke Wakapolres Musirawas, kemudian ke Kabak Binop Polres, ke Ditkrim Polda, Kabak Binop, penyidik Madya, dan kemudian sekolah Sespimen. Sespimen tahun 2023, lulus akhir tahun 2023, kami ditempatkan di Divisi Hukum Polri selama kurang lebih 11 bulan kalau tidak salah. Setelah itu kami ditempatkan jadi Kapolres di Majene lagi, tapi masih Sulselbar. Kembali ke waktu saya dinas di Majene dulu. Sulbar Tapi udah masuk Sulbar. Kemudian pindah jadi Kapolres Mamuju, ibu kota Provinsi Sulbar. Setelah dari Mamuju, kami jadi Kapolres lagi di Madiun Kota di Jawa Timur. Setelah itu kurang lebih 1,5 tahun kami diberikan amanah lagi menjadi Wakapolres Metro Jakarta Timur di Polda Metro Jaya. Dari situ kemudian kami dipromosikan untuk naik jabatan Kombes sebagai KSPN, Kepala Sekolah Polisi Negara di Jogja. Dan dari situ kami selama 2 tahun 1 bulan. Kemudian kami mengikuti pendidikan tinggi, Dikbangti, Sespimti Polri, Dikrek 31 tahun 2022. Setelah lulus dari Sespimti, kurang lebih selama 7 bulan, waktu itu kami menjadi Anjak, analis kebijakan di Lemdiklat Polri, kemudian masuk ke Baintelkam Polri, kurang lebih 6 atau 7 bulan, baru ditempatkan di Polda Sumsel kembali sebagai Dirpam Ovid. 2024 bulan Juni. Nah, kurang lebih 6 bulan, ya, hampir 6 bulan lah. Kemudian kami menjabat sebagai Dirpolairut Polda Sumsel, hanya pindah gedung saja di Sungai Lais selama 1 tahun, hampir 1 tahun, 11 bulan 28 hari. Kemudian kami dipercaya, diperintah pimpinan untuk
mengaman kota Palembang sebagai Kapolrestabes Palembang. Iya, iya. Jadi Sumatera Selatan ini tidak asing ya? Sudah tidak asing. Cukup lama ya Pak ya? Cukup lama ya. Hampir Kalau 20 tahun mungkin ya? enggak, Dari 2005 ke 2000. 8 tahun ya? tahun di 8 periode tahun ya? pertama. Kemudian sekarang baru belum 2 tahun, 1 tahun 6 atau 7 Ya, bulan. yang setelah kembali lagi. Ya, Ya, ya. kalau yang dulunya Dulunya sejak 2000 berapa? 2005 itu, 2005. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Ya, setelah itu ke Jawa tadi ya, banyak di Ya, Jawa ya. muter-muter lah sudah. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi ya setelah 8 tahun di sini ya, tapi melihat ke belakang kan jauh itu ya. Hampir 20 tahun lalu kalau 2005, sekarang 2025. Ya, Apa yang 2005. banyak berubah setelah kembali lagi itu? Setelah kembali lagi, kalau kotanya ya banyak perubahan, ada flyover, ada underpass, itu aja. Kalau bangunan-bangunannya, kalau dulu mall itu hanya ada tahun 2013 saya tinggalkan Palembang ini, yang ada mall itu PTC, PS Palembang Square, IP International Plaza. Udah itu aja. Nah seperti ada PI Mall, kemudian PIM, apalagi ya? Itu baru-baru itu. Simpang 5 itu. Di Simpang 5, iya PI Mall. Iya, iya. Yang gede-gede cuma itu. Kalau yang lain hampir sama dan karakternya juga tidak ada perubahan. Saya kira hampir sama karakter masyarakat Palembang, hampir sama. Artinya penyesuaian nggak terlalu ini ya Pak ya? Ya, nggak Makanan, terlalu. makanan? Kebetulan istri saya kan orang Palembang, Oke. jadinya ya nggak terlalu sulit menyesuaikan. Gitu. Kan lidah Palembang kan cukup dengan lidah istri saya sudah tahu. Jadi makanannya bisa Pasti menyesuaikan. setiap hari makanan Palembang lah ya, di Iya. masakan itu. Kami makan pempek itu sampai tahun 2014. Oke. 2013 itu sudah mengurangi karena semakin hari kan umurnya semakin bertambah. Jadi mengurangi pempek yang terutama yang digoreng, jadi mengurangi makan tepung lah. Jadi mulai berkurang sedikit demikian karena usia. Oke, oke. Makanya agak ini nih. Ya enggak kan kita pengen hidup lama, pengen sehat lah. Pengen nemenin anak-anak nanti mereka menikah, gendong cucu. Mimpinya seperti itu gitu. Memang saya Harus jaga-jaga. masuk Palembang ya. 1 tahun tuh langsung berat naik Pak saya. Iya kan pasti kan. Iya. Coba dicek darahnya mungkin ada penyumbatan. Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada. Harus olahraga itu ya. Betul. Bukan hanya olahraga, kalau di Kurangi usia di lah ya. atas 40 itu asupan makanan itu juga penting. Oke, Gitu. Jadi bukan jangan bangga makan empek-empek 2 piring tiap hari terus lari bisa 10 km tiap hari itu tidak cukup untuk menjaga kesehatan. Yang masuk juga harus dijaga. Oke. Yang masuk. Itu kata dokter seperti itu sih dan saya mengikuti, saya patuh. Oh, jadi ini apa? Jam makan diatur atau Iya, menu. Jadi ada menu, ada pola. Menunya juga ngurangi karbo, banyakin sayur sama lauk gitu. Oke, oke, oke. Terus kalau polanya ya pola pagi, siang, malamnya nggak boleh lewat jam 6 atau lewat jam 7. Habis gitu. Itu sudah sejak Udah stop. 2014 Itu udah lama sudah. Waduh. 2013 lah, 2013 itu. Berarti berapa tahun? Ya. Sudah 12 tahun. 12 tahun. Iya, iya. Dan saya jarang makan di luar, saya makan Di rumah? selalu di rumah dan di rumah kadang-kadang saya bawa bungkusan dari rumah karena menunya udah diatur. Oh. Biar nggak terlalu banyak kolesterol karena kebetulan saya cenderung tinggi kolesterol. Kalau saya makan obat terus, kasihan ginjalnya, jadi mendingan saya jaga makan aja. Iya, iya. Olahraga? Olahraga, Apa kalau olahraganya, Pak? sepeda itu Selasa, Kemis, Sabtu. Kalau Rebo, Minggu lari, jogging lah. Oke, oke. Nggak nyoba ini padel apa? Pedal. Ini tulangnya sudah mulai bergerak nih, jadi kalau pedal itu kan kanan kiri oke tuh, mukul sana, dan nggak berhenti kan bolanya. Iya, iya, iya. Dan Khawatir ini nanti ya ada- apa olahraga kompetisi kan nggak terlalu disarankan ya, yang Iya, yang apa ya? futsal, badminton yang Betul, yang menghentak-hentak itu udah kalau bisa jangan, mendingan yang
jalan atau jogging kecil gitu. Ya, kita bisa kontrol sendirian, Pak. Bisa kontrol. Kalau capek kan kelihatan, tapi kalau bulu tangkis, pedal itu kita kan emosi, jadi nggak tahu kondisi kita sudah capek, tapi karena bolanya apa itu menggairahkan untuk dipukul, dia paksa pukul, padahal jantungnya bisa Pokoknya apa ya? lawan itu semangat masih Iya. semangat. Jadi nggak bisa, agak sulit kontrolnya, agak hilang kalau olahraga yang seperti tadi, seperti tenis, bulu tangkis, pedal itu. Ya, ya, ya. Gitu. Ya, wah ini kita banyak mengenal ini akhirnya ya. Siap. Kombes Pol Sony ini. Pak, setelah melihat apa ya perjalanan karirnya ini memang ya Wong Palembang lah, apalagi Wong Palembang, iya. Saat mendapat amanah menjadi Kapolrestabes Palembang ini, apa yang menjadi harapan Pak Sony? Yang pertama saat menerima telegram, kalau kami kan di Polri pengumuman mutasi apa itu melalui TR, bahasa TR, telegram mutasi. Itu pagi-pagi dan sempat kaget, kemudian ya ada rasa bangga, rasa bahagia, tapi ada rasa kadang bimbang itu, sanggup nggak saya ya mengamankan kota Palembang. Kemudian setelah 1 minggu, 2 minggu ini, kalau kami di pelajaran ada organization health, mempelajari kesehatan organisasi, kemudian lanjutannya environmental scanning, mempelajari potensi-potensi ancaman dan kekuatan yang ada di luar, di sekitar kota Palembang. Itu saya ada keyakinan insya Allah nanti dengan program yang akan saya lakukan nanti untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, insya Allah nanti bisa terlaksana. Kalau saya berpikir bahwa penyelesaian sebuah gangguan Kamtipmas itu misalnya berupa tindak pidana, ada seperti kasus pemalakan, kasus kebut-kebutan atau balapan liar, itu tidak diselesaikan di simpulnya saja atau hanya diselesaikan pada permukaannya saja, bukan balapannya saja yang harus diselesaikan, tapi kita agak mundur lagi ke hulu lah, ke hulu. Kenapa sih kok mereka balapan? Kenapa sih kok mereka memalak? Kita harus cari akarnya, dan itu yang harus diselesaikan supaya enggak berulang kejadiannya, akhirnya kucing-kucingan. Contoh misalnya pemalakan di satu tempat. Masyarakatnya itu kenapa sih kok malak? Karena butuh uang, butuh makan, seperti itu. Nah, kita harus menyelesaikan butuh makannya ini, bukan hanya malak ditindak, malak ditangkap karena dia merampas, mengancam, mencuri, misalnya merampas barang milik sopir atau siapa saja. Itu jadi kita selesaikan di akar masalahnya. Dan ekonomi itu yang, ekonomi, betul, pekerjaan. kita juga harus menyelesaikan itu. Kemudian juga balapan liar misalnya. Balapan liar itu motivasinya kan dia pengen mempraktekkan mengekspresikan bakatnya, bahwa dia mampu untuk melakukan berkendara itu cepat sampai selamat gitu. Nah, kalau itu dilakukan di jalan kemudian menjadi sebuah balapan yang liar, itu kan akan berbahaya bagi dirinya ataupun bagi orang lain dan mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga selain kegiatan atau balapan liar kita lakukan penindakan, tapi kita juga salurkan juga. Ini ditindak, tapi hobi ataupun bakatnya itu disalurkan nanti dengan kalau dari pemerintahan kota yang kami dengar akan membuat sirkuit balap. Nah, itu mungkin di tahun anggaran 2026 ini. Tapi sambil menunggu itu, kami nanti akan bekerja sama dengan salah satu event organizer yang bisa menyelenggarakan balapan lihat drag race atau mungkin sirkuit yang kecil yang bisa kita akomodir sehingga bakat ataupun ekspresi anak-anak muda ini dapat disalurkan. Ya. Tapi dengan catatan tidak boleh ada lagi di jalanan gitu. Nah, nanti di sana akan kita tindak dengan tegas seperti itu. Ya. Mungkin itu rencana yang ada dalam pikiran saya untuk menyelesaikan atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menyelesaikan di hilirnya saja tapi di hulunya juga. Ya. Mungkin demikian. Itu yang terakhir tadi itu soal anak muda ya Pak ya? Iya. Pelajar terutama.
ya pelajar, ada yang anak agak tua dikit, mahasiswa ada juga. Tapi rata-rata anak muda SMP, SMA itu. Nah, terkait pelajar itu juga ada fenomena apa ya? Tawuran antar pelajar. Iya. Itu kira-kira apa Pak yang ada di rencana nanti? Dari 3 hal yang kemarin kami diskusikan dengan staf, kan kami tuangkan dalam Komenderwis yang kami sampaikan ke jajaran, ini yang memang belum terpecahkan, ini masalah tawuran. Jadi ada pemalakan, ada balapan liar, dan tawuran. Nah, tawuran ini kami masih harus berdiskusi lagi. Kami ingin menggali apa sih yang diinginkan. Mereka ada, kalau di motivasinya ya sebenarnya ya ejek-ejek. Motivasinya itu ingin menunjukkan aku lebih hebat dari yang lain gitulah. Itu kan psikis, jadi personal itu. Mungkin yang bisa menyelesaikan itu dari tenaga pendidik atau dari psikologi, psikiater. Kemudian ingin menunjukkan bahwa dia bisa lebih hebat dari yang lain. Ketika ada yang pemicunya bermacam-macam, ada karena ejek-ejekan di medsos, itu juga itu pemicu paling besar itu, Mas. Oh, Di medsos itu ini tantang-tantangan di medsos, di grup SMA ini atau kelompok masyarakat A dengan B seperti itu. Atau gang 1 dengan gang 2 misalnya seperti itu. Itu yang paling mudah, termasuk balapan liar juga janjiannya di medsos itu. Jadi kami agak kesulitan untuk mendeteksi. Paling dengan kegiatan patroli cyber itu baru kami bisa mendeteksi. Selebihnya kami mengoptimalkan upaya preventif. Kami hadir di lapangan. Seperti kemarin pada saat kegiatan KRYD, kalau kegiatan kami di malam libur, malam Sabtu, malam Minggu, kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu kami patroli ada yang stasioner, ada di satu tempat, di tempat balapan itu kan biasanya tempat yang jalurnya agak panjang dan dari data sering digunakan untuk balapan. Itu ditempatkan personil. Sehingga untuk mencegah. Karena kalau kita mau nungguin menyergap mereka untuk balapan itu resikonya terlalu besar. Berbahaya bagi kami juga, berbahaya bagi yang balapan. Sehingga kami lebih mengutamakan upaya preventif menghimbau anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan, yang penonton ataupun si calon-calon mau balapan liar ini, ya kita periksa, kita ambilin, kita nasihati seperti itu. Ya. Nanti penonton juga bahaya juga ya Pak ya? Gimana? Karena sebenarnya balapan itu simbiosis mutualisme gitu. Nggak ada balapan sendirian, itu jarang. 2 orang balapan itu. Dia lebih motivasinya tambah besar kalau ada yang nonton. Nah, jadi saling menyalahkan nih. Sebenarnya kalau saya nggak ada yang nonton, saya nggak mungkin balapan Pak. Gitu. Hampir sama dengan kasus narkoba. Yang nonton, kalau nggak ada yang balapan, saya juga nggak nonton kan gitu. Jadi sebenarnya keduanya ini saling berhubungan. Jadi kami dua-duanya kami berikan ya tindakan terbatas, tindakan-tindakan dan himbauan-himbauan yang utamanya. Karena itu bukan masuk tindak pidana, tidak masuk dalam tindak pidana yang bisa kami lakukan penegakan hukum. Melihat ini tadi Pak, ya, mendengar Pak Sony tantangan-tantangan di Palembang ini, memang bukan hanya tugas kepolisian ya. Betul ya. Artinya sejak memimpin ini di awal-awal masa kepemimpinan ini, sudah siapa aja yang sudah didatangi Pak? Wali kota atau jajaran? Kalau saya bertahap Mas, jadi 2 minggu ini saya mempelajari kekuatan organisasi saya, kesehatan organisasi tadi namanya organization health, kesehatan organisasi, sambil meluangkan waktu untuk ke Pak Wali Kota, ke Pak Wakil Wali Kota. Ada juga beliau-beliau yang datang ke silaturahmi atau ngopi-ngopi lah di ruangan seperti itu. Program saya nanti setelah minggu kedua, berarti minggu depan kami mulai ke environmental scanning keluar gitu. Oke. Tapi sudah ketemu ya dengan wali kota? Sudah, kalau ketemunya sudah. Cuma kami secara formal, secara resmi kami hadir, kami belum. Gitu. Jadi saat ini yang kami lakukan di kantor tuh rapat, diskusi gitu dengan staf untuk mempelajari kekuatan organisasi, kesehatan organisasi. Apa yang membedakan tugas kali ini dengan tugas-tugas sebelumnya?
Toh sama-sama di Palembang nih. Sebelumnya kan saya di Direktorat Polisi Perairan dan Udara. Jadi lingkup tugasnya hanya di perairan dan sepadan sungai. Lingkupnya mencakup seluruhnya sebenarnya. Mencakup seluruh jenis tindak pidana. Kalau di subditnya hanya ada satu subdit Gakum. Tidak ada serse, narkoba, nggak ada samapta, itu nggak ada. Tapi subditnya satu tapi mencakup semua jenis tindak pidana. Namun lokusnya, areanya lebih sempit. Hanya sungai dan sepadan sungai. Nah di sana kami juga menangani beberapa tindak pidana, ada narkoba waktu saya berdiri di sana, ada pelanggaran atau tindak pidana perikanan, mengambil menjaring ikan dengan alat tangkap yang dilarang yang merusak. Ada juga tindak pidana migas yang kami ungkap. Ya beberapa kasus yang telah kami ungkap. Tapi lebih banyak pada tidak terlalu didesak dengan suatu kejadian. Jarang ada jambret itu di sungai gitu, jarang. Atau curas di sungai, atau copet di sungai, ataupun juga apalagi ya, bentrok di sungai itu jarang. Jadi kami nggak terlalu tawuran di sungai jarang. Kan agak repot, berenang sambil tawuran kan agak repot, itu agak susah. Jadi sangat jarang kejadiannya. Sehingga pekerjaan kami cenderung landai. Sama juga dengan sebelumnya di Direktorat Pamopid, itu kami melakukan tugas kami kan melakukan pengamanan pada objek-objek vital. Jadi jenisnya pengamanan saja. Bersama ada bergabung juga dengan BUJP, dengan manajemen pengamanan yang ada di objek pengamanan itu. Dan tindak pidananya cukup jarang, paling pencurian sawit, pencurian yang kecil-kecil lah, yang tidak terlalu menjadi atensi publik ataupun atensi pimpinan. Jadi ngerjakannya lebih santai gitulah. Malam bisa tidur lah. Bisa ini kalau di ini kota besar sudah 4 hari kurang tidur saya. Dan satu lagi Pak, yang Rawan tadi menyebut soal medsos itu. Palembang nih banyak sekali yang viral. Medsos ya, oke. Viral sampai bahkan menjadi perbincangan sampai seluruh Indonesia itu. Iya. Membayangkan seperti itu, tantangan seperti itu apa Pak yang ada di benak Pak Sony itu? Ya memang saat ini zamannya sudah seperti itu. Memang tidak bisa dihindari. Jadi kalau saya membuat rumus itu, kalau di kehidupan yang nyata itu kan penduduk itu namanya citizen, penduduk gitu. Kalau di dunia maya namanya netizen, dunia media sosial itu. Nah, netizen dengan citizen itu kalau rumusnya itu 2 kali lipat jumlah penduduk, rumusnya jumlah netizen itu jumlahnya 2 kali lipat dengan jumlah citizen. Memang tidak mutlak karena ada bayi, nggak mungkin bayi pegang gadget kan nggak mungkin. Tapi di usia-usia yang benar itu hampir 2 kali lipat. Kenapa begitu? Karena satu orang biasanya punya 2. Seperti Mas kan mungkin handphonenya 2. Yang satu buat di rumah, satu buat nomornya yang 2 Pak, handphonenya satu, nomornya 2. Ada yang 3, yang satu kantor kerja, yang satu buat saya nggak tahu. Komunitas. Ini biasanya ada akunnya pun juga kadang-kadang berbeda, sehingga rumusnya hampir dikali 2. Itu yang pertama. Yang kedua tuh karakternya yang berbeda, karakter. Kalau di citizen pas gini sopan, baik, kemudian saling menghargai, terus tidak frontal, seperti itu. Tapi ketika dia jadi netizen itu bisa brutal, menghujat, memaki-maki, bisa berubah perangainya itu. Nah kemudian tadi yang disampaikan tadi ketika ada kejadian. Ya tidak seluruhnya benar, walaupun banyak yang benar, tapi tidak seluruhnya benar. Kalau saya dikaitan dengan tugas pokok saya agak itu pekerjaan baru saya. Ketika ada yang viral, misalnya ini ada pencurian di sini, ada pemalakan di sini, itu saat itu juga saya harus bisa menjawab itu apa. Pimpinan Bapak Wakapolda juga memerintahkan segera saat itu juga harus bisa dijawab, paling tidak ketika
media bertanya, kami bisa menjawab. Oh itu kejadian apa gitu. Oh ini benar atau tidak seperti itu. Nah itu yang menjadi tantangan bagi saya ini. Makanya dan itu viralnya kadang-kadang malam kan seringnya gelap itu. Jadi malam. Jadi pas harusnya saya sudah bermimpi bermimpi indah begitu, kerang-kering cek dulu ini kejadian apa. Saya harus bertanya merintahkan anggota untuk ngecek ke lapangan seperti itu. Dan itu menurut saya tuh bagi kami itu hal memang sudah zamannya seperti itu dan kami harus lebih responsif dan menyiapkan personil bisa lebih siaga, lebih sigap untuk menjawab tantangan zaman yang baru ini. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Jadi bukan menghimbau masyarakat, janganlah viral-viralin, enggak. Silakan, nanti kami akan. Yang penting benar ya, tidak menfitnah, menyampaikan hal yang benar itu sebagai masukan informasi bagi kami. Contoh misalnya ada kebakaran di tempat A diberitakan, itu bisa memberi masukan. Tapi itu meresahkan juga sih. Sebaiknya kami juga ada saluran pengaduan 110 yang sekarang sudah digalakkan, sudah kami siapkan perangkatnya dan tidak lagi seperti 110 yang dulu. Kalau dulu kan ditelepon 10 kali, syukur-syukur diangkatnya 1 kali, ini kadang-kadang nggak diangkat. Diangkat sekali aja dimaki-maki gitu si pelapor. Tapi sekarang sudah berubah paradigma, kami sudah menyesuaikan semuanya itu pelayanan 110. Itu kalau kita telepon, misalnya saya di Palembang nih Pak, Ya. itu tersambungnya di mana Pak? Di Polres terdekat atau di Polsek terdekat, di kantor polisi terdekat, otomatis. Dan apabila sekali atau sekian menit tidak terangkat, otomatis tersambung ke satuan polisi di atasnya, ke Polres. Kalau Polres nggak diangkat, nanti otomatis akan masuk ke Polda. Sekian menit. Jadi itu sudah dibuat program seperti itu. Tanpa putus nih, masih berdering ini? Iya, seperti itu. Nanti kalau nggak ke Mabes Polri. Nah, kalau sampai ke Mabes Polri nggak Mabes Polri insya Allah pasti diangkat. Tapi pasti kami udah dapat teguran itu. Tapi kenapa? apa itu Pak yang bisa tanyakan atau disampaikan atau Ya laporan kejadian. Misalnya ada keinginan masyarakat saat ini polisi menjadi pelindung pengayom yang sebenarnya lah. Jadi pelayan juga. Apabila mereka membutuhkan bantuan, mereka ingin melaporkan sesuatu, mereka ingin memberikan informasi tentang suatu kejadian tidak pidana atau kesulitan mereka, kami wajib untuk hadir seperti itu. Oke. Jadi ketika nanti ditelepon di HP di radius tertentu, misalnya di sini di mana ini? Ini apa? Musi 2 ya. Musi 2 nanti polsek terdekat yang pertama kali akan bunyi nanti. Tapi dia bisa tahu siapa yang menelpon? Ya enggak. Oh enggak tahu. Enggak bisa tahu. Posisinya tahu. Kalau posisinya nanti akan ada di komputer itu, oh di daerah sini, sehingga pas itu menyampaikan kesulitan itu atau permasalahan, Pak saya diancam atau di sini kok ada pencuri atau orang mencurigakan. Jadi dia sudah tahu lokasi gitu ya? Ya, sudah tahu lokasinya. Oke. Yang kami harapkan yang kemarin, yang dulu sering terjadi itu, kadang sering dimain-mainin. Nggak ada apa-apa. Betul, ya seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang membuat jengkel petugas penerima telepon itu loh. Itu yang kadang-kadang seperti itu. Jadi ini penerima telepon ini petugas ya, bukan mesin ya Pak ya? Bukan, petugas langsung. Ada hotline namanya ada beberapa petugas. Pernah nyoba Pak Sony? Saya? Iya. Belum. Menelpon itu? Belum. Tapi sudah saya lihat prakteknya. Saya sendiri belum pernah nyoba. Oh, kita bisa coba nggak ini ya? Ya silakan dicoba. Coba ini. Selamat datang di layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Selamat sore, Polres Kabupaten Solo, ada yang saya bantu? Saya Sony, Kapolres Tabes tadi mau ngecek 110-nya bisa berfungsi atau tidak. Terima kasih ya Mas ya, terima kasih banyak. Ya, Ben. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Ben. Karena kalau kita melaporkan sesuatu melalui TikTok misalnya, kemudian viral, itu membuat resah banyak orang. Resah, takut, dan selain resah itu juga dampak
lanjutannya, dampak lain yang juga tidak kalah penting itu tentang investor yang akan berinvestasi di Kota Palembang. Itu tentunya akan berdampak pada perekonomian, bukan hanya masalah keamanan saja. Kalau itu main viral itu dampaknya bukan hanya masalah masyarakat yang resah, tapi pelaku ekonomi, Citra Kota Palembang. ya pelaku perekonomian itu tentunya kalau yang seorang investor akan mengurungkan niatnya, menjadi ragu-ragu untuk melakukan aktivitas ekonomi di Kota Palembang. Selain itu juga citra Palembang, Kota Palembang yang menjadi buruk, seolah-olah meresahkan seperti itu. Nah, mungkin ada baiknya kami menghimbau masyarakat supaya menyalurkan laporan itu ke langsung ke polisi saja melalui layanan 110. Dengan segala kekurangannya segala keterbatasan dari layanan ini tentunya kami akan terus menyempurnakan. Tadi saya sampaikan bahwa layanan ini berjenjang mulai dari tadi Polres setempat, kemudian kalau tidak terangkat karena tidak langsung mati seperti telepon biasa, lanjut ke Polda. Kalau Polda itu nggak terangkat juga, terus ke Mabes Polri. Nah, mungkin dengan 3 lapis ini, mudah-mudahan di tengah-tengahnya akan langsung bisa terangkat, sehingga kami bisa memberikan layanan sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian. Dan ini sudah berjalan berapa lama ini? Kurang lebih 2 tahun sudah kita perbaiki. Yang menjelang reformasi Polri kemarin, kemudian sampai sekarang kita perbaiki layanan 110. Memang mimpinya itu, ataupun rujukannya itu seperti di 911, 911 di film-film itu kan, bahkan anak kecil pun itu melaporkan itu langsung direspon oleh tim seperti itu. Nah, memang banyak kendala, cuma kalau di luar negeri, di Amerika misalnya, itu masyarakat juga tidak pernah main-main dengan hal seperti itu. 118, kalau dulu ada kebakaran ya, kalau masih ingat di layanan di handphone ataupun di telepon rumah, 118, 119 kalau tidak salah, termasuk 110 untuk Polri. Tidak pernah ada yang main-main dengan itu. Dan itu hukumannya berat. Dan mereka budayanya memang tidak pernah mempermainkan masalah itu. Seperti itu. Mudah-mudahan hal ini juga didukung oleh masyarakat untuk tidak melaporkan sesuatu yang ya untuk main-mainin polisi lah gitu. Supaya nanti kami memang benar-benar bisa menerima laporan itu memang saat terjadi kejadian yang emergensi. Demikian. Ya. Jangan sampai akibat main-main itu justru yang emergensi terlewat jadinya kan? Akhirnya terlewat seperti itu. Gara-gara upaya ke yang pertama misalnya begitu Ya, kan? betul. Ya. Ya, ya. Tapi ini memang solusi ya untuk kebutuhan emergensi ya. Dan saya rasa untuk ini Pak Sony di masyarakat kita belum banyak itu tersosialisasi. Ya, 110. Nggak ada ide bikin baju itu 110. Sebenarnya sudah. Kalau kami sudah sosialisasi mungkin ya ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama mungkin belum masif sosialisasinya. Kalau tim sosialisasi sebenarnya sudah sih dipasang di tempat. Mungkin juga kepercayaan masyarakat masih perlu kami tumbuhkan kembali. Memang perlu meyakinkan kembali ke masyarakat dengan layanan 110 itu. Ya kan karena ini juga soal habit ya. Jadi bukan Betul, ya. pekerjaan yang singkat memang Pak. Harus terus-menerus. Harus terus-menerus ya. Karena ini cukup vakum itu cukup lama. Betul. Sejak saya AKP kalau tidak salah, sampai sekarang Kombes itu baru ditingkatkan kembali, digalakkan kembali. Ya, ya. Dan sekarang kan dengan teknologi ya. Ya, Tapi dengan ada yang teknologi, berjenjang ya. itu ya. Ya. Bahkan kabarnya bisa tahu lokasi Pak. Bisa langsung tahu kalau lokasi si penelpon itu. Cuma karena sekarang kan kalau dulu kan teleponnya pakai telepon rumah atau telepon koin ya, telepon umum. Sehingga laporan yang masuk itu cukup terbatas, tersaring, jadi bisa dilayani. Tapi sekarang kan menggunakan semua orang bisa main, saya juga bisa, Mas juga bisa kan. Jadi mungkin yang akan masuk itu cukup banyak dengan berbagai laporan yang ingin disampaikan dan juga karakter masyarakat yang serius dan tidak serius atau yang main-main tadi juga banyak juga karakternya, dan itu mungkin nanti sambil kami himbau juga pada masyarakat, laporkanlah sesuatu yang memang perlu dilaporkan, yang emergensi, supaya nanti layanan ini bisa bisa menyalurkan
hal-hal yang memang perlu dilakukan tindakan-tindakan cepat. Ya, ya, menarik sekali Pak Sony. Terakhir ini, karena kita sebentar lagi mau Ramadan ini Pak. Ya. Mau Ramadan, kira-kira apa yang sudah canangkan atau dipersiapkan untuk Ramadan itu dari Polrestabes Pak? Baik, terima kasih. Jadi persiapan menghadapi bulan suci Ramadan ini ancaman yang kami datakan ada beberapa. Tadi hampir sama yang saya sampaikan tadi. Nuansanya hampir mirip-mirip dengan euforia ataupun dengan keinginan untuk memeriahkan sebenarnya. Ya mulai dari balapan liar, kemudian ada juga sahur on the road seperti itu. Ini ujungnya ke balapan juga, balapan tawuran, karena ketika ada rombongan sahur on the road, si rombongan A misalnya berpapasan dengan rombongan B misalnya dengan infrastruktur di Kota Palembang yang tidak terlalu banyak ruas-ruas jalannya, potensi bertemu itu ada, mereka jadi ujungnya ke tawuran. Nah itu nanti perlu kami lakukan sosialisasi yang masif, dan juga termasuk juga beberapa gangguan Kamtibmas yang lain, curanmor yang bisa jadi akan intensitasnya angkanya akan naik. Sehingga kami akan lakukan tadi yang pertama upaya preemptif, upaya preventif, kami akan berada di menggelar kekuatan ke seluruh tempat-tempat yang berpotensi, dan juga upaya represif atau upaya penegakan hukum yang menjadi upaya terakhir dari kami. Tentunya kami ingin mengingatkan juga bahwa rumus dari kejahatan itu masih belum berubah. Niat plus kesempatan. Niatnya ada, orang ingin mencuri, menjamret, jambret ataupun ingin melakukan hal kejahatan yang lain. Plus dengan kesempatan itu sebenarnya ada di masyarakat semuanya. Ya kalau berjalan ke mall, ke pasar, atau kemanapun, itu nggak usah lah pakai kalung yang kilo-kiloan itu gitu loh ya. Ya kilo-kiloan ya. Yang akhirnya menarik orang yang nggak punya niat, menjadi punya niat, dan mudah gitu. Misalnya naik motor, berboncengan, naik tasnya ya taruh di tempat yang aman, jangan digandeng-gandeng sehingga mudah dirampas. Seperti handphone juga penggunaannya, biasanya main handphone, naik motor dirampas oleh pelaku kejahatan. Jadi artinya kesempatan itu bisa diciptakan juga oleh masyarakat yang korban tadi. Diberikan kayak seolah diberikan ruang. Handphone ditarup di mobil, tas isinya perhiasan ditaruh di mobil, dikunci, ya kan jadi sasarannya maling. Itu namanya menciptakan laptop kesempatan. juga ya kan? Laptop seperti itu. Nah itu kami harap juga kami himbau kepada masyarakat untuk lebih care, lebih rapat untuk mengamankan barang-barang pribadi supaya tidak menjadi korban pencurian ataupun perampasan. Kemudian juga kaitannya dengan balapan liar, kami himbau juga masyarakat mulai lebih dewasa untuk menyikapinya. Kalau balapan itu sangat mengganggu kenyamanan, berbahaya untuk para pembalap-pembalap itu, dan juga berbahaya untuk bagi orang lain. Terutama nanti untuk pada saat ibadah ada sholat tarawih, ada sholat-sholat wajib yang lain, atau pada saat sahur nanti, jangan nanti diganggu kekhidmatan dari bulan suci Ramadan itu dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindari, bisa kita tidak lakukan, demikian. Ya. Kalau tadi terakhir ini penutup Pak, mungkin tadi sebagian terakhir, sudah ada. sekarang penutup ya. Sekarang sebagai Kapolrestabes yang belum 1 bulan, minggu. Ya, belum 1 bulan. Saya minta apa yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat, ya, bukan cuma warga masyarakat, tapi mungkin seluruh jajaran atau juga kepada para mitra, ya, apa yang menjadi harapan atau apa yang Bapak inginkan ke depan, nah, itu mungkin bisa disampaikan. Saya selaku Kapolres Tabes Palembang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama. Kita sama-sama bercita-cita untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Palembang. Menjaga keamanan dan ketertiban Kota Palembang tidak dapat kami lakukan sendiri,
tentunya kami akan meminta bantuan kerjasama dari seluruh stakeholder, teman-teman dari media, serta seluruh masyarakat, agar ketertiban dan kenyamanan Kota Palembang dapat kita raih bersama-sama. Terutama dalam menghadapi bulan Ramadan, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk kita tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan, kita saling menghormati, sehingga masyarakat yang merayakan bulan suci Ramadan ini dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk dan khidmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, panjang lebar kita sudah ngobrol bersama Kapolrestabes Palembang yang baru, ya, baru 2 minggu, dari kisah-kisah inspiratif hingga komitmen untuk menjaga keamanan ketertiban Kota Palembang. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos, undur diri. Wassalam.